Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu dan senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat pertolongan kepada kita. Dan semua para nabi tidak mampu memberikan syafaat. Hanya Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Jangan sampai kita ngaku-ngaku sebagai umatnya, tetapi sunnah-sunnahnya tidak kita amalkan. Kita mengaku sebagai umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW, tetapi sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW tidak kita amalkan. Contohnya apa? Sholat berjamaah. Nah, itu sunnah terbesar. Ya, sholat terbesar. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, walaupun dalam keadaan sakit apapun. Beliau tetap mengerjakan, menunaikan sholat berjamaah. Maka bapak-bapak sekalian, jangan sampai tertinggal sama sekali sholat berjamaah dalam keadaan apapun. Bahkan ketika kita sakit, tak bisa berdiri dengan duduk, tak bisa duduk dengan berbaring, tak bisa berbaring dengan terlentang, tak bisa terlentang, disolatkan. Sampai segitu. Begitu sangat wajibnya, bukan wajib lagi, sangat wajib yang harus kita kerjakan itu. Jangan sampai gara-gara sakit sedikit dan tidak sholat. Ya, bapak, ada ibunya deh, nggak ada? Ada, oh, ada. Ya, tak ada. Sebenarnya enak nih nyebutnya kan, bapak ibu sekalian, yang mudah-mudahan malam ini kita mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita malam hari ini, walaupun tadi maghrib banyak yang berjamaah, tapi ketika pengajian ini, kajian ini, itu yang Allah pilih. Ya kan? Itu yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu kebaikan-kebaikan itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Satu komplek ini berapa banyak masyarakatnya? Berapa banyak yang sholat berjamaah? Itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakin, may yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa Allah kasih hidayah, maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa Allah sesatkan, maka tidak ada satupun makhluk yang memberikan hidayah. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak bisa memberikan hidayah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, dalam ayat Al-Quran surah Al-Qasas disebutkan, sesungguhnya kamu yang Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang kau cintai. Siapa itu? Abu Thalib, paman Nabi, pembela Nabi, bisa berikan hidayah. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah yang memberikan hidayah. Sekejam apapun, ada wanita kejam di zaman Rasulullah, namanya siapa? Hindun ya. Sampai hatinya Hamzah dikunyah-kunyah sampai segitunya,
sampai saking bencinya itu dengan Hamzah, dengan Rasulullah, tetapi hidayah Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Bagaimana Umar bin Khattab? Bagaimana? Begitu bencinya dengan Rasulullah sehingga sudah menyiapkan pedang untuk memenggal kepala Nabi Muhammad SAW. Saking seperti itu. Bahkan ketika beliau punya anak perempuan, dilemparnya ke dalam lubang itu, dikubur hidup-hidup ketika zaman jahiliyah. Tetapi ketika hidayah masuk dalam hatinya, walaupun jauh daripada Allah, Allah kasih hidayah kepada Umar bin Khattab, sehingga Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah kuatkan agama ini dengan salah satu dari dua Umar, satu Umar bin Hisham, satu lagi Umar bin Khattab. Allah kabulkan Umar bin Khattab mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdoa, minta kepada Allah, Allah kasih hidayah lah Umar bin Khattab. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka yakini, maka ini kita belajar akidah itu belajar yakin. Belajar yakin, belajar iman. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna, semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat hadis Nabi disebutkan, jaddidu imanakum, perbarui iman kalian. Itu Rasulullah menyuruh kita, menyuruh sahabat Nabi, kita semua juga perbarui iman kalian. Wa kaifa nujaddidu imanan ya Rasulullah? Bagaimana kita memperbarui iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. La ma'bud illallah. Tidak ada patut disembah illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hujamkan dalam hati kita kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita tanamkan dalam hati kita kebesaran Allah. Ketika kita sakit, ingat Allah. Siapa yang berikan kita sakit? Allah. Siapa yang menyembuhkan kita? Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Ketika kita ada masalah, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sedikit menyampaikan kajian kita malam hari ini, yaitu tentang keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Bukti orang beriman, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman ketika disebut nama Allah bergetar hati. Ketika kita mendengar azan, kira-kira bapak-bapak ibu sekalian, ada nggak getaran dalam hati kita? Kita tinggalkan kayak pekerjaan kita, Pak. Allahu Akbar. Nanti ajalah dulu, belum selesai. Ada Pak kayak gitu? Ada kan? Nah. Padahal kita pengennya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harus 50-50. Bisa nggak 50-50? 24 jam gitu ya. Nah, dibagilah bekerja berapa jam, untuk ibadah kepada Allah berapa jam. Nah, itu harus seimbang. Adakah kita? Ada nggak getaran dalam hati kita ketika nama Allah Ta'ala disebut? Nah, itulah tanda orang yang beriman. Idza ra'aitumur rajul ya'tadu fil masajid fashhadu lahu bil iman. Ketika kalian melihat orang bolak-balik ke masjid, saksikan bahwa dia orang beriman. Itu tanda orang beriman, berarti orang yang mau memakmurkan masjid. Berarti ada cinta dia kepada Allah. Bahkan dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Nah, kalau Buya Godang itu udah tergantung tuh. Imam Godang 5 waktu ya. Nah, tergantung. Hah? Digantung atau tergantung? Oh, digantung. Rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya
tergantung di masjid, digantung di masjid itu. Mau betul-betul hatinya itu masjid. Nah, itu mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ada tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Akidah meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kaifal iman billah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya? Huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa taala muttasifun bi jami'i sifatil kamal. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu muttasifun, bersifat bi jami'i sifatil kamal, dengan semua sifat kesempurnaan. Allah itu maha sempurna. Kalau kita, apakah sempurna? Ganteng. Nah, ibu ya ini ganteng. Iya ganteng menurut istrinya, menurut orang lain belum tentu. Tahu ya? Menurut istrinya ganteng, gagah. Nah, tapi menurut orang lain belum tentu. Kita ini banyak kekurangannya. Apa yang kita sombongkan? Sakit asam urat aja, nah, udah luar biasa. Baru asam urat, belum lagi saraf kejepit, waduh, encok, gigi dan lain-lain. Jadi apa yang kita sombongkan sekarang? Apakah sempurna kita? Begitu lemahnya kita ya. Saya kemarin baru ini ya, asam urat, tak bisa jalan, payah jalan, bengkak kaki. Nah, itu belum asam urat, belum yang sakit kejepit, belum yang lain-lain, belum sakit gigi, sampai nangis gigi, kan ya? Jadi apa yang akan kita sombongkan? Apakah kita sempurna? Kita ini banyak kekurangan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan kita ini dha'ifan, lemah, gak berdaya. Maaf cakap, seminggu kita nggak mandi, gimana tuh? Maaf cakap tak pakai Rexona, nah, gimana bro? Ada tak pakai Rexona? Mungkin yang biasanya nggak pakai kan, tapi bagaimana rasanya kalau tak pakai wangi-wanginya, tak mandi dan lain-lain? Itu saja. Contoh saja, tak sikat gigi aja, sehari 2 hari itu udah luar biasa. Nah, ini. Jadi yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Muttasifun bi jami'i sifatil kamal. Disifati dengan seluruh kesempurnaan. Ya, Allah itu maha sempurna. Allah itu maha sempurna. Wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan, dan Allah itu suci dari semua sifat-sifat kekurangan. Allah itu disifati dengan sifat kesempurnaan, dan Allah Subhanahu wa taala itu bersih, suci dari segala kekurangan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita itu diketahui oleh Allah, dilihat Allah taala. Apapun yang kita ucapkan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semut sekecil apapun di atas batu hitam, di gelap gulita, Allah mengetahui itu. Nah, itulah begitu maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit mata, apalagi udah min. Nah, gimana tuh dah? Tak bisa lagi pakai kacamata. Nah, sampai besar kacamatanya. Nah, sampai luar biasa. Nah, itu baru kita nih ya. Sakit sih kita ya, macam-macam. Allah taala munazzahun an jami'i sifatin nuqsan. Allah Subhanahu wa taala bersih daripada sifat kekurangan. Allah tak kurang. Terus kita ucapkan dalam hati kita keyakinan kepada Allah, kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, ketika kita kurang, ketika kita ada masalah, mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di sepertiga malam kita berdoa meminta kepada Allah. Kaifal iman billah subhanahu wa ta'ala tafsilan. Bagaimana kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara tafsil, secara terperinci. Huwa an na'taqida, yaitu kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala mausufun, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujud, dengan sifat wujud. Jadi akidah Asy'ariyah, Maturidiyah itu muncul untuk menangkis akidah-akidah yang menyeleweng, yang hanya menggunakan akli, secara akal saja, tanpa nakli, tanpa Al-Quran dan hadis. Nah ini, secara akalnya saja, maka itu menangkis itu. Jadi maka sifat 20 itu sebenarnya, kalau sifat Allah itu tak terbatas banyaknya. Tapi untuk kita lebih memudahkan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ulama merangkum menjadi 20 sifat. 20 sifat itu apa? Untuk semua kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya sifat Allah itu tak terbatas, nggak ada batasnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan wujud, ada. Sifat zatiyah Allah ta'ala itu ada. Adanya Allah ta'ala sebelum kita ada, Allah ta'ala ada. Sebelum semua makhluk di dunia ini ada, Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Wa anna wujudahu bidatihi laisa biwasitati syai'in. Adanya Allah ta'ala dengan zatnya itu tidak ada perantaraan sedikit pun. Nggak ada. Kalau kita ada perantaranya, punya ayah, punya ibu. Ada yang tak punya ayah, punya ibu, lahir, yaitu Nabi Adam. Ada yang tak punya ayah, lahir dia, Nabi Isa. Ada lagi? Ada yang tak punya ibu, lahir. Ya, ada Siti Hawa, tak punya ibu, dia lahir dari tulang rusuk Nabi Adam. Ada perantaranya. Adanya kita juga ada perantara. Nggak muncul tiba-tiba. Nah, adalah Buya Rozi. Ada. Pasti ada perantaranya ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa adanya perantara. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa anna wujudahu wajibun la yumkinu ayal haqa wa adamun. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala wajib dan tidak ada kemungkinan akan bersamaan dengan ketiadaan. Wujudnya Allah ta'ala itu tidak bersamaan dengan ketiadaan Allah. Nah, itu. Maka ada sifat wajib, ada mustahil. Wajib bagi Allah itu wujud, mustahil bagi Allah ada, tidak ada. Nah, itu. Itu sebenarnya kita ajarkan ke anak-anak kita akidah itu. Kaifa ya'taqidu bil kitab subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita meyakini dengan sifat dahulunya Allah. Allah ta'ala itu maha terdahulu. Wa an na'taqida anna Allah qadimun na'ni annahu mawjudun qabla kulli syai'. Jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadim, maha dahulu. Sebelum ada semua ini, Allah sudah ada, itu dahulu terdahulu. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mawjud sebelum segala sesuatu ada. Wa annahu lam yakun ma'duman fi waqtin minal awqat. Wa anna wujudahu laisa lahu awal. Dan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mengawali, maka namanya qadim. Dan wujud, qidam, baqa. Nah, itu wujud itu ada, qidam terdahulu, baqa kekal. Kalau kita tak kekal. Karena kita udah tua, entar lagi nggak tahu. Dulu waktu masih muda masih gagah.
Nah, kita sudah tua, dah loyo. Itulah kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala, wa anna wujuduhu laisa lahu awal. Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengawalinya. Maka keyakinan ini sahabat Nabi, ada namanya sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ibunya mau kok makan, nggak mau minum dan lain-lain. Pengen Sa'ad bin Waqqas itu kembali ke agama yang dahulu. Maksudnya melepaskan imannya. Tapi Sa'ad bin Waqqas tetap dengan pendiriannya, ya kan? Taat kepada Allah walaupun tidak taat sama orang tua. Lebih taat kepada Allah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai segitu. Ada yang sahabat Nabi, sudah kita dengar, Bilal bin Rabah ditindih batu besar, dicambuk berdarah-darah. Ada namanya Khobab al-Arad, dipanggang di atas bara api sampai lemak badannya itu memadamkan bara api. Untuk apa itu? Untuk menetapkan keyakinan dia kepada Allah, untuk mempertahankan imannya dia kepada Allah, yakin dia kepada Allah, tauhid itu. Coba kita sekarang ya, nah, dikasih lah 10 juta coba, suruh apa, maaf cakap, suruh apa dan lain-lain, korupsi dan lain-lain. Kalau tak punya iman, lewat itu, tahu ya? Suruh buat keburukan lah ibaratnya, mungkin di kantor, ya kan, di toko dan lain-lain. Kalau kita tak punya iman, lewat tuh. Maaf cakap saja, ini kan sekarang terjadi itu. Walaupun dia orang alim, ulama lah ibaratnya, sudah masuk pemerintahan tuh, gimana aja? Itu seperti apa, mutiara masuk dalam comberan gitu. Itu contoh kecil aja. Tapi nggak semuanya seperti itu. Tapi kebanyakan. Ada itu contohnya, ada itu kisahnya, sering kita dengar kisah itu. Bal'am bin Ba'urah itu ulama, ahli ilmu dia, tergoda dengan harta, tergoda tahta, tergoda wanita. Nah, inilah yang menggoda kita ini 3 nih, para buya-buya nih, ya kan, bapak-bapak sekalian. Harta, tahta, wanita. Ini yang menggoda. Sehingga ada di zaman tabi'in, namanya Abdah bin Abdurrahman, hafiz Quran dia, mujahid, tak pernah tertinggal salat tahajud. Tapi apa ternyata, ketika dia mau membuka Konstantinopel zaman Al-Fatih itu, Abdah bin Abdurrahman ini ketika itu melihatlah wanita cantik, tergoda dengan wanita itu. Maka dia kirim surat, bagaimana diri kudus bisa mendapatkan dirimu. Nanti ketemulah di sini dan di sini. Kemudian apa? Wanita itu Nasrani. Apa yang terjadi? Dia hafal Quran, ahli tahajud, mujahid, tergoda seorang wanita Nasrani sehingga dia masuk agama Nasrani. Hafal Quran itu ya. Sehingga 30 juz itu hilang semua hafalannya, tinggal 2 ayat. Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin daruhum yaqulu tamattau wa yulhimul anfus fa ya'lamun. Itu 2 ayat itu yang masih ada. Yang 30 juz hilang. Itu gara-gara apa? Wanita. Hilang imannya, hilang keyakinan dia kepada Allah. Harta banyak juga yang gara-gara harta hilang imannya, hilang keyakinannya, ya kan? Kalau udah kita maaf cakap, nengok duit tuh mata ada hijau, ya kan ya? Hijau mata kita. Sehingga kalau tidak dibentengi hati kita, iman kita itu lepas. Jabatan gitu juga. Apa itu? Jual beli jabatan. Nah, kan banyak sekarang tuh jual beli jabatan. Jadi itu. Jadi kita mau percaya siapa ini coba? Kalau kita dah percaya ulama ini seperti itu ternyata. Nah,
Kenapa? Harta, tahta, wanita. Inilah yang menggoyahkan. Walaupun dia orang-orang alim, ahli ilmu, tergoda dengan itu. Ini Bal'am bin Ba'urah tadi apa? Ini semua ada dia. Punya ilmu. Bahkan dia punya indera keenam. Indera keenam. Kasyaf. Kalau lihat langit itu, langsung nampak lah. Apa namanya? Ya, yang nggak nampak-nampak jadi nampak kalau dia. Kalau dia doa itu langsung turun hujan. Doa minta hujan langsung turun hujan. Sampai seperti itu Bal'am bin Ba'urah. Itu dalam ayat Al-Quran disebutkan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Jika kami kehendaki, kami tinggikan derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tetapi dia lebih suka dengan harta dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Apa yang terjadi? Lidahnya menjulur ke bawah. Bal'am bin Ba'urah sampai ke bawah. Mendoakan kebinasaan kepada Nabi Musa, supaya Nabi Musa itu hancur binasa. Yang nyuruh siapa? Fir'aun. Itulah ulama, ahli agama, tergoda dengan harta, tahta, wanita. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka harus kita bentengi apa ini? Betul-betul teguhkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, ada seorang itu pagi beriman, sorenya kafir. Sore beriman, paginya kafir. Ada. Dia menjual agamanya dengan harta yang sedikit. Itu ada dalam hadis Nabi disebutkan. Apa? Tidak menyuburkan dalam hatinya, akidah dalam hatinya itu tidak disuburkan sama dia, tidak disiram apa? Dengan kajian-kajian agama, dengan membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran kan semakin tambah iman kita. Dengan kita dengarkan selalu kajian, pengajian, apapun yang berhubungan dengan kebaikan, itu akan bertambah iman kita, keyakinan kita kepada Allah. Kaifal i'tiqad bil baqa'i subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meyakini dengan al-baqa'? Al-baqa' itu kekal. Wa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala baqin. Allah itu kekal. Wa anna baqa'uhu laisa lahu nihayah. Dan kekalnya Allah Ta'ala tidak ada ujungnya. Laisa lahu nihayah. Tidak ada ujungnya. Wa annahu la yazulu aslan wa la yalhaquhu al-adam fi waqtin min al-awqat. Jadi kalau Allah Ta'ala kekal, maka tidak ada satupun ketiadaan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala adalah maha kekal. Kaifal i'tiqad bi mukhalafatil lil hawadisi ayil makhluqat. Bagaimana kita meyakini dengan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluk. Jangan kita samakan Allah dengan makhluk. Allah itu berbeda dengan makhluk, dengan kita. Wa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa taala la yusabihu syai'un. Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluk. Wala fi dzatihi, wala fi sifatihi, wala fi af'alihi. Baik zatnya, sifatnya, apapun perbuatannya itu tidak sama dengan kita. Maka dalam Al-Quran ada yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apa itu tangan Allah tuh? Yadullah itu maka diartikan sebagai kekuasaan Allah. Walaupun tangan Allah berbeda, tangan Allah dengan kita. Allah tidak punya apa namanya, tidak sama dengan kita. Tidak punya tangan, punya kaki dan lain-lain. Nggak sama. Dan Allah Subhanahu wa taala kan
Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, berada di singgasana, di arsy-Nya Allah. Malaikat saja, satu malaikat itu ada yang besarnya lebih besar daripada dunia. Malaikat Israfil yang meniup trompet sangkakala itu, apa namanya? Sangkakala itu di mulutnya, dan dunia itu di dalam trompet itu, di dalam sangkakala itu. Berarti begitu besarnya malaikat. Apalagi yang menciptakan malaikat. Apalagi yang menciptakan malaikat. Ada lagi malaikat yang punya 300 sayap. Satu sayap dibentangkan, maka tertutuplah timur dan barat. Itu bagaimana besarnya malaikat. Apalagi yang menciptakan malaikat. Nah itu. Jadi jangan sampai kita berpikiran tidak bisa terbayang dalam hati kita, pikiran kita. Surga aja tak bisa, apalagi Allah. Mala ainun ra'at. Surga itu mala ainun ra'at, belum pernah mata untuk melihat itu. Wala udunun sami'at, dan tak pernah mendengar telinga kita itu. Wala qatara ala qalbi bashar, dan belum terbesit dalam hati kita bagaimana keindahan surga, apalagi yang menciptakan surga. Itu. Maka mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Apa maksudnya itu? Itu namanya sifat salbiyah. Ada satu namanya sifat zatiyah, itu wujud. Itu sifat wujud. Kemudian sifat salbiyah itu adalah sifat penolakan. Maksudnya apa? Allah tuh menolak sama dengan makhluk. Allah tuh menolak kalau Allah tuh tak kekal. Itu namanya sifat salbiyah. Kaifal i'tiqadu bi mukhalafatul hawadisi huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala la tushabihu syai'an minal makhluqat. Kita meyakini Allah itu berbeda dengan makhluk, bahwa zat Allah adalah la tushabihu syai'an minal makhluqat, tidak sama dengan yang diciptakannya. Wa kullu ma tarahu aw yaqtur bi balika wallahu laysa kadzalik. Setiap yang kalian lihat, setiap yang terbesit dalam hati, maka Allah tidak demikian. Kapan kita akan berjumpa dengan Allah? Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ketika di akhirat, kalau kita betul-betul orang-orang yang beruntung. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pahala-pahala ibadah yang kita kerjakan akan ditunaikan nanti di hari kiamat. Wa man zuhziha 'anil nar, barang siapa selamat dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah yang beruntung. Kalau kita beruntung, amal kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita nanti dia orang-orang yang menyesal. Orang menyesal ketika kita lahir, Bapak Ibu, kita dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Maka kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Fa'abawahu, tergantung kedua orang tuanya yang menjadikan dia yuhawidanihi au yumajinasanihi au yunassiranihi, yang menjadikan dia Majusi, Nasrani, atau Yahudi. Berarti anak yang lahir itu di dunia ini itu bersih, suci, tanpa dosa, fitrah, Islam semua itu ya. Tergantung orang tuanya. Nah, kita hidayah Allah Ta'ala berikan karena orang tua kita
Islam? Coba, Buya dulu lahir di Cina. Nah, gimana tuh? Ya kan, Buya? Atau lahir di India sana? Menyembah sapi. Lahir di Cina. Menyembah apa tuh? Nah, itu. Tetapi kita semua dilahirkan dari orang Islam. Nah, hidayah kita ini hidayah keturunan, iman keturunan. Kalau sahabat Nabi, iman perjuangan. Ya, Pak, ya? Kita ini iman keturunan, karena orang tua kita ini Islam, bapak ibu kita Islam, kakek kita Islam, kakek nenek kita. Coba kalau kita lahir dari orang Thailand sana, orang India, Amerika bahkan sana, tidak apa kita? Belum tentu. Nah, belum tentu kita Islam. Harus kita syukuri itu. Itulah hidayah Allah Ta'ala. Tapi ada juga yang dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dulunya non Muslim jadi Islam, maka lebih dahsyat dia. Seperti apa dia? Yahya Waloni ya. Nah, Ustaz Yahya Waloni itu. Nah, itu luar biasa ya. Sehingga meninggal ketika khotib ya. Khutbah Allah cabut nyawanya. Ini baru-baru kemarin tuh pesantren ya, yang roboh. Itu lagi sholat asar, ada yang lagi sujud dan lainnya. Itu mungkin cara Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita nggak tahu nih cara Allah Taala. Bagaimana Allah Taala cabut nyawa kita? Oke, kalau kita dalam keadaan ibadah, kalau dalam kita maksiat, lagi transaksi haram, namanya, oh cabut nyawanya. Nah itu, jadi makanya dalam ayat Al-Quran disebutkan itu kan, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam keimanannya. Harus istiqomah dalam keimanan kita kepada Allah. Kita pupuk iman kita itu, ya itulah dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, dengan sedekah. Itu untuk apa? Memupuk iman kita supaya semakin meningkat. Kita ces iman itu, ya kan? Kita punya HP nih, coba kalau nggak dicas, mati, tak berfungsi lagi. Begitu juga iman kita harus dicas. Gimana caranya ngecas? Hadirlah pengajian-pengajian. Ini bentar lagi ada pengajian ya, Rumah Rahmat itu, malam Jumat, kan? Malam besok itu, Masya Allah, langsung datangkan Rumah Irama ya. Itu beda, itu apa? Ceramah atau konser? Ceramah ya, bukan konser ya. Nah, jadi kita pupuk iman kita supaya subur, tumbuh subur. Kita ces iman kita itu, itulah dengan kita sholat berjamaah, dengan silaturahmi, dengan berzikir, dengan ikuti kajian-kajian, kan ada kajian-kajian, kajian subuh, kajian dan lain-lain itu untuk apa? Memupuk iman kita. Apalagi kita pupuk iman itu. Jadi nggak malas-malasan ibadah. Kenapa kita malas-malas ibadah? Bangun subuh malas. Jam 3 itu mau bangun tahajud nih ya. Cuman buang air kecil doang, bisa tidur lagi. Coba ya, ada gitu. Padahal ada waktu dia, kesempatan untuk tahajud itu. Mau subuh udah sekarang jam 4:30 lebih sedikit subuh. Udah mau bangun tuh, susah lagi bangun. Kenapa? Tidur lagi. Kenapa? Iman itu gitu. Itulah. Jadi kekuatannya itu, kekuatan iman ini luar biasa. Subuh ini rame Pak? Rame subuh? Penuh ya? Masya Allah. Tak sampai belakang ya? Penuh sampai belakang berarti? Oh, 1, 2, 3, 4, 5 shot lah. Ayo Pak, sampai sini? Luar biasa. Maghrib cuma 2 shot tadi maghrib ya. Tapi subuh bisa banyak itu. Buat kajian dari subuh ya? Nggak mau ya? Ada orang ya? Iya. Harus ada kerisauan dalam hati kita. Jadi jangan sampai kita ini apa namanya taat
hanya taat sendiri. Orang lain juga harus perlu kita kita ajak, ya kan? Untuk memakmurkan rumah Allah Taala masjidnya. Karena masjid itu sebagai jantungnya satu kampung, satu komplek. Kalau masjid ini bagus, banyak amalan, zikir, anak ngaji, rame. Sekarang nih banyak ngaji-ngaji di rumah, ya kan ya? Kenapa gitu? Padahal masjid itu lo kosong, masjid bodang-bodang di Kerinci ini. Anak-anak masjidnya di rumah, ustadznya di rumah itu. Kenapa nggak di masjid? Biar lebih meramaikan masjid itu. Syiar Islam itu, ini kan ada namanya maghrib mengaji gitu. Ini enggak, apa egois ustadz-ustadznya itu? Nah, kayaknya seperti itu ya. Jadi buatlah di masjid itu. Setidaknya maghrib isya itu ada amalan masjid. Anak-anak ngaji, walaupun lari-lari nggak apa-apa itu. Berarti masih ada lah yang memakmurkan masjid ke depan, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kalau sudah nggak ada lagi kita, siapa lagi yang memakmurkan masjid? Itu. Tapi kebanyakan ini sekarang, kalau kita tengok rumah-rumah, apa namanya, ngaji di rumah. Jadi masjid itu yang besar itu kosong, nggak ada, sepi. Kalau maghrib udah sepi, bagaimana subuh? Jelas nggak ada. Duhur, asar udah sepi. Maghrib, isya, kalau tak ada ngaji anak-anak ngaji, sepi. Siapa yang mau memakmurkan masjid itu? Jadi ahli masjid. Kerja dunia itu kan hanya sebagai apa namanya? Kebutuhan. Tujuan kita apa? Ibadah. Jangan sampai buat tujuan kerja itu. Itu keperluan. Kalau udah pensiun gimana? Atau kena pecat? Stres dia nanti. Kalau dia dibuat tujuan, ada di KKPA sana itu, ada pelalawan tuh. Ada dua pilihan, memundur atau pindah, mutasi. Jadi intinya nggak ada pesangon lagi tuh di KKPA gitu. Jadi ada yang mutasi, ada yang mundur, maksudnya mundur nggak di situ lagi gitu. Antara itu lagi gitu. Nah itu kalau gitu gimana? Kalau seperti itu gitu, bangkrut umpamanya itu. Maaf cakap nih, RP bangkrut udah. Nah itu, jadi itu keperluan. Tujuan utama kita adalah ibadah, mengabdikan diri kita kepada Allah. Kalau kita sakit, tak bisa lagi apa-apa, tak bisa kerja dan lain-lain. Yang kita kumpulkan banyak itu, apakah bisa bermanfaat untuk kita? Kalau kita nggak infakkan di jalan Allah, nggak ada. Ma'akalta fa'afnaita, yang kita makan habis. Malabista, yang kita pakai fa'ablaita, lusuh. Mata soddakta fa'abqaita, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu yang kekal. Hadirat jamaah maghrib yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa pemahaman, dan itu sebenarnya metode. Ada yang memahami tauhid sifat wajib, mustahil, jais bagi Allah. Nah itu kan sebenarnya metode untuk memudahkan kita mengenal Allah, meyakini Allah. Ada yang metode, ada tauhid uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Itu ada di metode seperti itu. Nah itu kan bagi mereka keyakinan mereka seperti itu. Uluhiyah itu berarti dia meyakini ibadah sepenuhnya kepada Allah. Kalau rububiyah, bagaimana dia meyakini kekuasaan Allah, ya kan? Allah kuasa, Allah sebenarnya sama aja, karena dalam wujud kita bakal itu ada Allah kuasa, qudrah, iradat, berkehendak, Allah mengetahui, ada semua 20 itu. Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar dan lain-lain. Cuman itu kan metode dalam meyakini keagungan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menyeleweng daripada akidah. Kalau udah tidak sesuai akidah, berarti sudah aliran lain.
kayak tadi kayak Alan Mu'tazilah, Mujasimah, itu udah menyeleweng akidahnya karena sesuai dengan dalil akal saja, secara akal dia. Allah itu berbentuk, berbadan, pakai tak punya tangannya, kaki dan lain-lain. Itu namanya Mujasimah. Nah, itu sudah menyeleweng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, karena waktu sudah Isya, ada pertanyaan kan? Aman kan? Nah, inilah tentang akidah, memang harus betul-betul belajar yakin pengharapan kita kepada Allah, permintaan kita kepada Allah, harus yakin seperti itu. Jangan sampai ada timbul kesyirikan. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah, menduakan Allah, atau kita minta orang-orang yang maaf cakap paranormal, dukun dan lain-lain. Nah ini yang bisa merusak akidah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekalkan hidayah dalam diri kita, dan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.